Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua di rumah. Terima kasih sudah bersedia bergabung ya. Jadi pada malam hari ini, insya Allah kita akan berdiskusi tentang fenomena yang disebut sebagai long COVID ya. Jadi teman-teman, kita tahu semakin banyak pasien COVID yang sembuh ya. Tapi ternyata kemudian kita melihat bahwa pasien-pasien yang sembuh ini dalam beberapa waktu setelah dia sembuh ya, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, 3 bulan, bahkan 6 bulan, ternyata masih merasakan berbagai gejala ya, seperti sesak, mudah lelah ya, tidak bisa konsentrasi gitu. Dan sekarang kita sudah banyak mengetahui ya, artinya sudah terdokumentasi bahwa ada fenomena yang disebut sebagai long COVID syndrome ya. Secara definisi long COVID itu artinya seseorang masih merasakan gejala-gejala COVID-19 itu setelah 3 minggu dia mulai merasakan gejala. Oleh karena itu saya merasa perlu menyampaikan hal ini ya, agar kita semua bisa mengenali atau memiliki informasi tentang fenomena long COVID ini. Saya akan menyampaikan sebelumnya beberapa pendahuluan ya. Jadi ada penelitian menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya 10% ya, 10% pasien COVID itu mengalami long COVID syndrome. Itu satu. Yang kedua, ada data di Inggris menyebutkan bahwa 250.000 pasien COVID-19 di Inggris itu masih merasakan gejala sejak lebih dari 1 bulan dihitung mulai timbul gejala pertama kali. Penelitian lain menunjukkan bahwa setelah 1 bulan seseorang mengalami COVID, itu 75%-nya masih mengalami penurunan fungsi paru. Lalu juga ada penelitian lain menunjukkan bahwa 15% pasien COVID itu masih merasakan sesak setelah 3 bulan dia dinyatakan sembuh. Ya. Dan yang terakhir, ada penelitian lain menunjukkan bahwa 70% pasien COVID yang di CT scan paru-parunya 3 bulan setelah dinyatakan sembuh, ternyata juga masih menunjukkan kelainan. Ya. Jadi tentu fenomena ini perlu kita bahas, perlu kita perhatikan, karena terus terang apalagi di Indonesia masih belum dibahas secara luas ya. Dan untuk melengkapi ya diskusi kita malam ini, saya memang sengaja mengajak kawan saya ya, yang merupakan seorang penyintas COVID ya, atau survivor COVID ya. Sebentar, saya invite dulu beliau. Atau ya, mungkin Mas Juno bisa kirim invite ke sini, invitation ke sini untuk saya agak kesulitan nih mengirim invitation. Maaf ya teman-teman. Oke. Mas Juno ini merasakan gejala-gejala long COVID seperti yang saya ceritakan. Selamat malam Mas Juno. Ya, selamat malam Dokter Dirga. Selamat malam. Selamat malam. Mas Juno, selamat malam. Bisa dengar suara saya? Bisa dok, bisa dok. Bisa dengar suara saya Mas Juno? Bisa dok. Oke. Apa kabar? Sehat? Luar biasa dok. Bisa ya? Oke. Ya. Mas Juno, saya ingin Mas Juno menjelaskan, mungkin berbagi cerita kepada kita semua, ya Mas Juno,
dulu awalnya gejala COVID yang pertama kali dialami itu apa, kemudian kapan dan sampai terdiagnosis COVID itu kapan, Mas? Silakan. Ya, oke. Terima kasih dok. Untuk sebelum cerita, mungkin saya akan ceritakan dulu ya dari awal saya terkena COVID ini sampai dengan saat ini gitu dok. Jadi awalnya itu tanggal 13 Maret itu saya merasakan ada pertama ngerasain gatel dulu ya dok di tenggorokan. Nah gatelnya ini gatel yang belum begitu terasa, tapi saya udah mulai ngerasain ada yang nggak enak gitu ya di tenggorokan. Kemudian saya diemin gitu ya. Nah setelah beberapa hari, besok-besoknya itu gatalnya berubah mulai menjadi batuk. Batuknya masih batuk yang kecil-kecil gitu. Batuk yang ya mild lah gitu ya. Baru di tanggal 16, which is itu 3 hari setelahnya, saya mulai batuknya tuh mulai gatal yang terus-terusan gitu ya dok ya. Nah di situ saya memutuskan untuk berobat ke dokter gitu. Waktu itu saya ke SPPD gitu ya, ke internis langsung karena saya sama dia memang sudah sering gitu ya. Dan dia juga kebetulan setiap saya batuk dia sering nanganin saya juga. Saya juga tahun-tahun sebelumnya sering batuk juga gitu dok. Jadi dia udah biasa lah gitu. Nah ketika saya berobat ke dia, diperiksa gitu ya, dia juga mendapati saya katanya ada radang tenggorokan gitu. Oh ya sudah, mungkin memang biasanya radang tenggorokan gitu ya. Nah kemudian ya udah saya dikasih obat gitu kan. Saya pulang gitu. Beberapa hari kemudian kok makin parah gitu dan ada demam gitu dok. Ada demam terus menggigil gitu. Kemudian saya ada diare juga gitu ya. Saya WhatsApp gitu kan beliau gitu dok ini saya gini-gini. Oh ya udah coba kamu hari tanggal 20 ke klinik lagi ya. Oke dok beres, saya ke klinik gitu ya. Nah tanggal 20 itu saya ke klinik, saya mendapati ada satu keluhan baru, gejala baru yaitu lidah nggak ada rasanya. Itu tanggal 19-nya kemarin malamnya gitu ya. Jadi tanggal 20 kebetulan gitu ya. Dok, saya kok lidah nggak ada rasa juga nih, sekalian saya katakan sama dia gitu kan. Terus dia langsung kasih obat. Oh oke, saya kasih kamu obat, obat apa gitu. Dia sirup gitu ya untuk jadi saya setelah minum obat itu memang mulai ada rasanya sih dok gitu. Tapi nggak terlalu ngaruh sih sebetulnya dok gitu. Kemudian 2 hari setelahnya saya WhatsApp dia lagi gitu kan. Saya bilang sama dia, dok, ini kok saya makin parah ya batuknya ya, nggak selesai-selesai gitu, saya bilang gitu kan. Terus saya makin meriang gitu ya. Terus diare saya juga nggak stop, itu kan udah berapa hari gitu, udah 5 hari lebih gitu ya. Mungkin dia langsung tahu ada sesuatu gitu ya dok ya. Kemudian dia langsung WA saya, Juno kamu tanggal 23 datang ke dokter spesialis paru ya, dia bilang gitu. Oh gitu ya dok ya. Oke, ya udah tanggal 23 itu saya ke dokter spesialis paru gitu ya. Saya datang pertama kali, saya jelasin keluhannya, dan itu pertama kali saya tahu bahwa di paru-paru saya itu ada infiltrat gitu. Karena sama dia langsung di foto toraks gitu ya dok ya. Nah, di situ juga saya ada keluhan baru lagi, yaitu saya mengalami keringat malam gitu. Jadi kalau tidur itu saya basah dok, badan tuh basah gitu, padahal pakai AC gitu kan kamar ya gitu. Udah kemudian sama dia langsung dikasih obat gitu ya, antibiotik, kemudian ada obat asetilsistin juga gitu ya. Tapi dia belum bilang itu apa gitu, karena kita juga masih sama-sama belum tahu yang gimana gitu dok. Belum ada yang berani menyimpulkan gitu. Dari saya juga nggak ada kepikiran ke arah COVID gitu ya. Dari dia juga dia bilangnya waktu itu BP ya, bronchopneumonia gitu. Jadi nggak ada yang bilang COVID, karena memang saya juga belum di tes gitu ya. Sudah, itu tanggal 23, nah kemudian saya pulang gitu ya dengan bawa obat-obatan. Nah di tanggal 25, saya ada lemes gitu dok. Jadi di antara semua gejala yang ada itu, makin nambah lagi gitu ya, saya ada lemes gitu. Jadi benar-benar lemes, aduh
Saya dalam hati, ini kan gua ngekos gitu ya dok ya. Ini kayaknya nggak bagus banget gitu ya. Maksudnya kondisi kayak begini, lemes, ini beda dari biasanya. Kalau biasanya saya cuma batuk tuh batuk-batuk aja gitu dok. Nggak pakai lemes-lemes kayak gini, nggak pakai diare gitu ya, nggak pakai keringat malam gitu ya. Habis itu saya langsung WhatsApp dia langsung minta saya ke klinik lagi tanggal 27. Tanggal 27 saya datang dengan sekuat tenaga, dok, karena betul-betul lemes gitu, dok. Jadi badan tuh bener-bener, aduh, nggak karuan gitu ya. Sampai di sana dia katakan kondisi saya memang ini lemah gitu ya. Sekarang gimana dari Pak Juno gitu kan. Saya bilang, dok, saya minta rawat deh kalau kayak gini caranya gitu kan. Oh ya sudah, kalau misalkan saya juga menyarankan Pak Juno untuk rawat karena kondisinya sangat lemah. Itu waktu itu kondisinya saya tuh inget banget dok, mau tanda tangan dokumen rawat inap aja tuh tanda tangan saya berantakan dok. Gitu, jadi benar-benar apa namanya tangan tuh nggak kuat, semua tuh lemes gitu ya. Hari itu juga saya di rawat inap gitu ya selama 9 hari di situ. Di hari ke-6-nya saya diambil swab baru sama beliau gitu. Jadi di hari Ini ke-6 kejadiannya bulan Maret ya Mas Juno ya? Bulan Maret ya? masih bulan Maret, ya. Jadi saya di saya mau swab ngasih itu tahu ke tanggal teman-teman. 30 Maret. Pada bulan Maret itu awareness kita, masyarakat, kita semua para dokter terhadap COVID-19 belum sebaik sekarang ya. Jadi Belum. waktu itu kita, karena kan Indonesia sendiri itu pertama kali melaporkan itu awal Maret kasus resmi ya. Sementara Tanggal Mas 2 Juno Maret. masih di akhir Maret. Ya, jadi kita masih bingung-bingung ya, belum aware, belum apa. Oke, silakan Mas. Terus akhirnya di swab ya. Ya, jadi tanggal 30 itu saya di swab, tapi hasilnya itu belum bisa langsung saat itu juga kan ya dok ya, kita tahu semua ya. Nah, tapi di tanggal 30 saya di swab itu, kondisi saya sudah bagus dok, gitu. Jadi saya dikasih antibiotik, kemudian obat batuk, sama obat lambung ya untuk mualnya ya. Karena saya ada mual juga gitu, selalu mau muntah tapi nggak ada yang dikeluarin gitu dok. Cuman perasaan mau muntah aja gitu. Nah, karena kondisi sudah baik, saya lepas infus gitu ya, dibolehkan lepas infus. Saya di swab, harus nunggu lagi. Nah, cuman karena waktu itu ternyata perkiraan dokternya kan kata dokternya sekitar 3 sampai 5 hari gitu ya, dia bilang sama saya gitu kan. Ya udah kita tunggu nih, ternyata sampai tanggal 4 waktu itu 4 April udah masuk April nih dok. Tanggal 4 April itu belum keluar juga hasilnya gitu. Akhirnya kata dokternya ya sudah Pak Juno karena ini sudah kelamaan dan Pak Juno juga sudah baik kondisinya, apa namanya, kalau dari saya sih bisa rekomendasi untuk keluar. Oh ya udah saya juga maunya keluar gitu dok gitu ya. Ya udah dok nggak apa-apa saya keluar tapi nanti hasilnya gimana gitu. Nanti Pak Juno setelah keluar dari rumah sakit harus apa namanya isolasi mandiri gitu. Jadi belum boleh gimana keluar dulu gitu selama hasilnya belum keluar gitu. Ya udah. Jadi pada waktu itu saya tanggal 5 April saya keluar dari rumah sakit gitu ya. Saya balik ke kosan. Nah, di kosan itu saya nunggu hasil, Dok. Di tanggal 10 tanggal 8. Tanggal 8 tiba-tiba di dada kiri saya ada rasa nyeri, Dok. Gitu. Jadi di tanggal padahal yang lainnya udah mulai hilang dok. Jadi meriang, apa namanya, mual-mual, yang lain-lainnya pokoknya hilang. Batuk masih ada, tapi konsistensinya nggak separah di awal gitu. Jadi memang dia masih ada. Kemudian tapi swabnya keluar tanggal berapa? Swabnya keluarnya tanggal 10. Oke, 10 ya. Hasilnya Mas Juno positif. Hasilnya ternyata positif gitu, dok. Nah, jadi sebelum positif itu, tadi saya mau jelasin dulu, ada momen pentingnya, yaitu 2 hari sebelum saya terima hasil, dada saya ada nyeri nih, dada kiri nih, dok, tiba-tiba. Itu sebelumnya belum ada, dok. Gitu. Jadi tiba-tiba dada saya ada nyeri, gitu kan. Kemudian saya WA dokter paru saya, gitu kan, dok, ini kok tiba-tiba dada saya ada nyeri, ya ini kenapa ya, dok, ya? Oh, oke, itu kata dia, kemungkinan itu pleuritis dia bilang gitu ya.
kemungkinan pleuritis. Pleuritis ya dok ya? Emang ada apa? Iya itu karena efek bronkopneumonia yang Anda derita. Dia bilang, oh ya udah, oke, saya eh, keep gitu ya penjelasan dari dokternya. Kemudian 2 hari kemudian baru saya mendapati hasil saya positif. Nah, ketika saya Oke. mendapati hasil positif itu, saya bingung dong dok, apa yang harus dilakukan gitu. Hmm. Kenapa saya bingung gitu? Karena saya tiba-tiba develop ini nyeri ini kan dok. Jadi saya bingung ini dengan Hmm. hasil positif, saya harus tetap di rumah atau saya harus mencari apa namanya perawatan lagi gitu. Karena yang kemarin itu sebetulnya belum sesuai dengan standar pengobatan COVID dong ya dok ya. Karena kan belum ada Ya. hasilnya saya pikir waktu itu gitu. Nah, saya tanya waktu itu sama dokter paru, konsul dengan beliau. Beliau bilang sih waktu itu tetap isolasi mandiri aja gitu kan. Oh gitu ya dok ya. Iya. Nah di saat itu juga ada satu teman dokter di Twitter yang tiba-tiba japri saya karena pada hari itu saya juga langsung update di Twitter tentang status saya gitu kan. Saya cerita bahwa saya mendapatkan apa namanya status positif gitu ya. Nah, dokter saya ini dia japri saya, dia bilang, Mas Juno, sesuai dengan protap yang ada saat ini, kalau masih positif dan masih merasakan gejala-gejala, Mas Juno harus dirawat di rumah sakit, dia bilang. Jadi harus isolasi di rumah sakit gitu ya, di tempat Hmm. karantina gitu ya. Jadi atas saran dia itulah akhirnya saya beranikan untuk eh, cari eh, tempat untuk saya bisa karantina, yang mana akhirnya saya ketemu di Wisma Atlet dok gitu. Jadi Oke. saya pada tanggal 17 April itu saya masuk Wisma Atlet. Itu saya Hmm. bermodal dengkul aja dok jalan gitu ke sana, jalan kaki gitu. Sama Hmm. ada waktu itu naik ini ya taksi online ya waktu itu ke Wisma Atlet. Kemudian saya masuk langsung diterima gitu ya karena dokter memang melihat saya positif. Kemudian dari hasil kan saya udah pegang dokumen medisnya gitu ya dok ya semuanya jadi lengkap. Ya. Eh, Dokter jaga di sana langsung menerima saya langsung diperiksa gitu ya, diperiksa Hmm. di apa namanya di screening, kemudian saya langsung masuk malam-malam gitu ya. Nah di situ saya mulai menjalani apa namanya perawatan selama sebulan 1 bulan pas di Wisma Atlet gitu dok. Nah eh, di Wisma Atlet itu saya mendapatkan pengobatan yang apa namanya yang sesuai dengan protap COVID pada saat itu ya, kayak saya dapat Ya. apa namanya hydroxychloroquine ya dok ya betul ya. Ya. Ya, seperti itu. Kemudian ya Ya. antibiotik, saya dapat antivirus juga. Nah, seperti itu dok. Di Wisma Atlet saya dirawat selama sebulan. Ya. Kemudian apa namanya? Di sana saya diperiksa ada ronsen lagi. Kemudian saya ada apa namanya diperiksa apa dok namanya? EKG ya, EKG gitu. Saya Ya. juga diperiksa EKG juga gitu. Jadi di sana saya lakukan apa yang menjadi protap di Wisma Atlet gitu dok. Hmm. Saya boleh potong sedikit. Jadi kalau Boleh. teman-teman, kalau kita menyimpulkan cerita Mas Juno ya sampai beliau ini masuk ke Wisma Atlet, kita lihat di awal ada gejala batuk ya Mas Juno ya, ada Ada gejala batuk. lemas, kemudian ada demam ya, ada diare ya, yang Ada pada dia. saat itu pada bulan Maret itu belum diketahui sebagai gejala COVID ya. Kalau sekarang kita tahu bahwa COVID-19 adalah penyakit dengan 1.000 wajah, kalau kita bilang ya. Karena gejalanya itu bisa meliputi berbagai organ tubuh. Dan hal ini juga sudah diketahui karena ternyata reseptor ya, atau tempat virus nempel ya. Jadi virus kalau mau masuk ke tubuh kita, dia mesti nempel dulu, baru dia bisa menginfeksi sel. Ternyata reseptornya itu, pintu masuknya itu ada di berbagai organ ya, termasuk di saluran cerna, bahkan jantung ya, paru-paru memang sudah jelas ya, bahkan ada di otak, bahkan ada di testis ya, itu semuanya bisa kena gitu ya. Dan ini sekarang pada titik ini Mas Juno sudah diketahui positif ya. Lalu kemudian Ya. memang akhirnya memutuskan untuk masuk ke Wisma Atlet untuk menjalani perawatan. Berapa lama Mas Juno dirawat di Wisma Atlet? 1 bulan dok. 1 bulan ya.
Itu kenapa nunggu swabnya negatif ya? Karena pada saat itu kan kriteria sembuh atau pulangnya swabnya mesti 2 kali negatif ya. Iya, jadi waktu itu saya diharuskan apa namanya swab sampai dapat swab negatif pertama itu baru Hah? boleh pulang. Tapi setelah saya pulang nanti harus di swab yang kedua. Saya tinggal follow up untuk hasil swab yang keduanya dari rumah gitu, Dok. Oh, oke. Terus selama dirawat 1 bulan itu Mas Juno ya, jadi kira-kira kan sakitnya udah 1,5 bulan mungkin kalau dari awal Maret ya, dari akhir Maret itu ya. Ya, Kira ya. itu saat pulang atau keluar dari Wisma Atlet, apakah gejala-gejala atau keluhan yang tadi di awal itu semuanya sudah membaik atau masih ada yang dirasakan? Nah, oke. Di sini dia, Dok. Awal mulai dari semua apa namanya rangkaian keluhan-keluhan saya. Jadi pas di Wisma Atlet itu sebetulnya untuk gejala-gejala awal yang biasa kita tahu, yang tadi saya cerita kayak ada batuk, demam, meriang, menggigil, diare segala macam, itu sebetulnya udah hilang di awal. Jadi sebelum saya masuk Wisma Atlet tuh sebetulnya udah hilang, Dok. Nah, di Wisma Atlet selama saya menjalani perawatan, yang masih ada itu hanya batuk. Ya, batuk itu masih ada, tapi dia konsistensinya sudah tidak separah dulu dan batuknya tuh terasa kalau yang waktu itu kan kering ya. Kalau yang sekarang tuh waktu itu udah ada apa namanya dahak gitu ya dok ya. Tapi dahaknya tuh kayak nyangkut gitu dok di tenggorokan gitu. Nah kemudian selama di Wisma Atlet ada sekitar di minggu pertama gitu ya dok ya. Tiba-tiba saya ada mengalami rasa nyerinya itu kayak ditusuk-tusuk dok. Jadi apa namanya waktu itu tuh nyerinya tuh di sini dok di apa namanya ini nih sini saya nih ini tangan Di gitu ya lengan ya. di lengan tapi di bawah sini kemudian di sini gitu ya dok ya nyerinya itu kayak kayak kalau kita disuntik dok dimasukin jarum suntik dok nah itu kayak gitu nusuk gitu dok itu perih banget dok perihnya tuh ngilu gitu ya kayak bener-bener mirip kayak disuntik dok gitu nah di dada saya juga seperti itu juga rasa nyerinya tapi dadanya mulai ada dada kanan dok kalau kemarin kan ada dada kiri aja gitu ya waktu itu mulai dada kanan selama di Wisma Atlet jadi kiri kanan gitu dok kiri kanan kemudian dia ada di tengah-tengah dada gitu ya ada juga terus dia suka suka jalan-jalan gitu agak ke ketiak gitu ya dok ya kayak gitu nah saya otomatis langsung kan di sana kan kita ada perawat gitu ada nurse gitu ya dok ya saya ngobrol sama nurse-nya konsul gitu ini kenapa nurse oke ya udah sama nurse-nya akhirnya dijadwalkan untuk ketemu dokter gitu kan ya sudah akhirnya saya ketemu dengan dokter sama dokter diperiksa tapi dokter hanya waktu itu memberikan saya diclofenac ya kalau nggak salah ya diclofenac untuk pereda nyerinya kemudian saya dijadwalkan untuk EKG gitu nah EKG ini sebetulnya kan pada pas awal saya masuk itu apa namanya EKG saya sebetulnya bagus ya dok ya hasilnya. Kemudian ketika saya ada mengalami rasa nyeri EKG-nya mau diambil lagi gitu kan saya tanya lo kan saya bagus iya nggak apa-apa pak karena kita mau periksa katanya itu kan ada nyerinya di dada gitu ya. Ya udah saya nurut aja gitu ya. 2 hari kemudian saya di EKG hasilnya bagus dok gitu jadi EKG-nya tetap datangnya bagus gitu. Bingung kan dokternya gitu. Waduh, bagus nih, Pak, dia bilang gitu. Oke, terus gimana dok? Oke, saya konsulin dulu ya sama dokter yang konsulennya. Dia bilang, oh ya sudah, oke gitu kan. Ya udah, ternyata di konsulen sama dia selama itu beberapa kali saya mengalami apa namanya nyeri-nyeri itu gitu ya. Makin menjadi-jadi dok nyerinya gitu. Yang tadinya dia cuma munculnya kayak striking sekali-sekali gitu. Ada satu momen di sini dia munculnya tuh konstan dok. Tiba-tiba cut gitu dok. Sepanjang ini jadi dok. pada saat itu gejala yang paling menonjol, keluhan yang paling menonjol adalah sakit pada dada ya mas ya, dada kanan dan kiri ya. Sakit dada kanan, dada kiri, kemudian di lengan gitu ya. Oke. Tadi buat teman-teman di rumah, tadi Mas Juno sempat menyebutkan EKG ya, itu namanya elektrokardiografi, itu adalah alat untuk mengetahui aktivitas listrik jantung ya. Jadi
sebenarnya dokter melakukan pemeriksaan itu untuk mengetahui penyebab nyeri dadanya, apakah dari jantung, apakah dari paru, gitu. Itu kira-kira ya. Kemudian gimana Mas lanjutannya soal keluhan yang sakit dadanya itu? Oke, nah selagi saya menunggu di apa namanya hasil dari dokter yang berikutnya, kemudian saya berkembang lagi nih dok. Ada satu malam saya tidur, saya ngerasain dada saya berdebar-debar dok. Jadi ada sesuatu yang lain dari biasanya gitu ya dok. Biasanya kan saya nggak, kita kalau misalkan ini kan jantung berdebar kan kita nggak ngerasain ya dok ya. Tapi ini saya merasakan jelas gitu dok. Ada sesuatu berdenyut gitu di sini, saya itu berdenyut gitu sampai sini gitu. Kemudian ketika saya tidur, ini tuh di sini juga ada saya rasakan denyut juga dok. Jadi kalau misalkan saya apa tampung pakai bantal gitu ya, saya bisa ngerasain kepala saya gitu gerak-gerak dok gini deg 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 gitu dok. Jadi apa namanya? Saya nggak bisa tidur waktu itu, benar-benar nggak bisa tidur karena saya ngerasain kayak ada satu yang apa memuncak gitu ya dok ya. Kemudian saya besoknya langsung saya konsulin lagi gitu sama dokter. Dokter langsung ambil apa namanya tensi, dan ternyata tensi saya tinggi banget dok, 150/89 gitu ya dok. Dan saya kaget, saya katakan sama dokternya, saya nggak pernah tensi saya segitu gitu. Kemudian dikatakan mungkin Bapak karena di sini stres kali Pak, cemas. Saya sih ya bukannya saya mau ini dokternya ya, cuman dok begini dok. Kalau di sini kan saya sebetulnya cuman karantina doang ya, kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kalau saya yang waktu di rumah sakit sebelum di sini, itu kan saya sampai di infus gitu ya dok ya. Harusnya itu lebih stres pas saya di rumah sakit. Tapi waktu saya di rumah sakit, tensi saya itu masih 120/80-an dok gitu. Kenapa di sini malah 150? Sementara saya juga di sini nggak ngapa-ngapain gitu. Ya mungkin bisa aja kata dia, mungkin Bapak pengaruh lingkungan kali. Ya sudah, saya nggak ngerti lagi mau bilang apa gitu kan. Saya terima aja dulu gitu kan. Kemudian beberapa hari kemudian saya tetap mengalami seperti itu ya dok, namanya palpitasi ya dok ya, apa namanya denyut yang nggak beratur, iya berdebar gitu ya dok ya, gitu. Nah nggak lama akhirnya keluar apa namanya hasil dari dokter yang di konsulen itu mengatakan mereka sebetulnya nggak tahu juga apa yang terjadi karena hasil tes diagnosanya juga nggak ada masalah gitu. Jadi akhirnya saya dikonsulin ke dokter SPKJ, spesialis kesehatan jiwa ya dok ya. Psikiater ya, oke, psikiater ya. Gitu. Jadi sama beliau didiagnosa saya mengalami kecemasan gitu dok ya. Akhirnya dikasih obat-obatan antidepresan gitu. Jadi saya dikasih waktu itu sertralin, saya dikasih. Mungkin nggak usah disebut namanya jangan disebut nama obatnya ya. Bagus ya. Kemudian setelah minum obat itu keluhannya berkurang? Keluhannya masih ada, tapi untuk rasa nyerinya kan waktu itu ada di tangan, kemudian ada di paha gitu ya. Nah, yang di paha itu hilang dok, tapi yang di tangan masih ada. Jadi saya ngerasain waktu itu ada perubahan, tapi nggak semuanya gitu dok. Seperti itu. Dan keluhan ini artinya kalau dihitung dari pertama kali Mas Juno demam, batuk, sesak itu udah berapa lama terjadinya tuh saat itu? Udah sebulan lebih ada? Ada dok. Ada ya, sudah 1 bulan lebih ya. Oke. Ya. Nah, kemudian Mas Juno berupaya tentu mencari pertolongan ya, maksudnya ke dokter, menyampaikan keluhan-keluhannya gitu ya. Ternyata memang pada saat itu kemungkinan belum diketahui sebabnya secara keseluruhan mengapa timbul gejala-gejala tersebut ya. Walaupun memang saat itu dokter mungkin menduga Mas Juno juga ada faktor cemas atau apa ya, walaupun memang merasa dirinya sendiri sebetulnya sedang relax aja gitu ya. Terus kapan Mas Juno keluar Wisma Atlet? Tanggal berapa? Saya keluar Wisma Atlet tanggal 18 Mei. Jadi saya masuk waktu 17 Mei, keluar 18 Mei, jadi pas sebulan gitu ya. Jadi waktu itu saya memang, gimana dok?
setelah, boleh nggak sekarang kita cerita apa fokus pindah ceritanya ke setelah apa yang terjadi setelah keluar dari Wisma Atlet itu? Apakah keluhan-keluhan yang tadi di awal itu ada semua atau sudah hilang semua? Dan kemudian apakah Mas Juno keluar dari Wisma Atlet itu bisa beraktivitas sehari-hari seperti biasa nggak? Oke, ya. Nah, sebelum saya cerita keluar dari Wisma Atlet, saya mau cerita dulu nih dok. Ada satu yang bagian penting. Beberapa hari sebelum saya keluar dari Wisma Atlet, itu saya ada momen di mana tiba-tiba saya lemas parah dok. Jadi tiba-tiba saya drop hampir rasanya tuh kayak mau pingsan dok. Jadi badan tuh tiba-tiba dingin gitu ya dok, menggigil gitu. Terus saya susah mau napas tuh berat gitu ya dok ya. Terus kayak saya benar-benar nggak ada tenaga dok gitu. Aduh, saya pikir kenapa nih kok tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba drop gitu dok. Kesadaran juga udah mau drop, tapi saya usahakan untuk saya nggak tidur atau nggak kolaps gitu ya. Saya usahakan berdiri gitu ya. Nah pas saya berdiri memang agak mendingan gitu ya, tapi masih ngilu gitu dok. Jadi badan tuh benar-benar nggak ada tenaga. Saya diemin dulu gitu ya. Nggak lama saya pulih gitu ya, enakan gitu. Nah, saya langsung lari ke tempat perawat waktu itu. Nah, di perawat waktu itu sama dia langsung dipakein tensi, dicek tensi, dia bilang, loh, Pak, kok tensinya tinggi gitu? Loh, kan saya emang tinggi, saya bilang tensi saya. Oh, biasanya kalau lemes gitu tensinya rendah. Nah, ya udah, saya nggak ngerti juga gitu kan, saya bilang sama dia. Oh gitu ya Pak. Oke, nanti kita konsulin sama dokternya deh, kayak gitu kan, dokter jaga gitu. Dokter jaga itu datang, dokter jaga juga katakan nggak ada yang bisa diketahui juga gitu. Kita bingung gitu juga Mas, karena Mas Juno itu semuanya bagus-bagus aja hasilnya gitu kan. Iya gitu. Nah waktu itu sempat kita duga itu pengaruh dari obat antidepresan yang kemarin sempat dikasih itu dok gitu. Nah, saya nggak ngerti juga gitu kan. Ya udah, pada akhir itu ya udah karena kita nggak selesai gitu ya. Akhirnya ya udah tiba saatnya saya harus sudah keluar dari Wisma Atlet. Itu pun belum dengan keadaan yang bagus. Jadi saya itu kayak dari sejak lemes itu di kepala saya tuh kayak apa ya dok ya, nggak bisa fokus gitu dok. Jadi kayak ngawang-ngawang aja dok kalau jalan gitu, kalau ada orang ngomong ya saya berusaha untuk sekuat tenaga untuk mengerti apa yang dia katakan gitu dok. Gitu. Jadi ya udah akhirnya saya keluar gitu kan. Waktu itu saya juga bingung gitu kan mau pulang naik apa, tapi waktu itu dibantuin sama ada tim tentara di sana gitu, dibantuin. Saya dipanggilkan Grab gitu ya. Ya sudah akhirnya saya pulang gitu. Nah pas pulang karena saya merasa masih malah lebih mengkhawatirkan gitu ya dok ya. Saya langsung masuk lagi perawatan ke rumah sakit yang pertama gitu dok. Jadi saya masuk ke situ lagi karena saya masih lemes banget dok gitu. Masih lemes banget, masih ada rasa nyeri itu menusuk-nusuk gitu kan. Saya nggak berani gitu untuk tinggal di kosan gitu kan pada saat itu. Nah sama dokter saya waktu itu masih dengan dokter paru gitu kan. Sama dia kembali dirawat inap lagi gitu. Oke, Mas Juno masuk lagi gitu kan, kita akan observasi sama dia berdasarkan keluhan yang diceritakan. Saya dipanggilin dokter jantung, kardiologis sama dokter internis saya itu gitu. Jadi ada 3 dokter yang periksa saya gitu. Saya di situ selama 7 hari dok, selama seminggu. Saya diobservasi. Saya dicek EKG, kemudian saya di USG jantung ya dok ya. Kemudian saya di Holter gitu, saya diperiksa darah juga, kemudian diperiksa enzim jantung juga gitu ya. Nah, semua pemeriksaan itu hasilnya bagus dok gitu. Ada satu momen dokter jantungnya agak bingung dengan hasil Holter, tapi dia bilang ini masih dalam taraf yang aman, dia bilang. Jadi Holternya itu waktu itu Holter 24 jam ya dok ya. Jadi 24 jam saya dipakein elektroda itu. Dia bilang ini ada takikardia dan bradikardia ya dok ya. Tapi ini
dalam taraf yang aman sih, Mas Juno, dia bilang gitu. Oke, berarti saya nggak ada ini ya dok ya, nggak. Nah, pada saat itu selama perawatan yang terakhir itu ada pembesaran kelenjar di sini dok, di bawah sini muncul, Ya. gitu. Itu sebesar biji anggur. Munculnya belakangan ya justru ya, setelah dirawat yang kedua kalinya di rumah sakit yang itu yang disebutkan tadi ya. Oke. Betul, Uh, betul dok, betul. gitu. Terus Mas Nah, Juno, waktu saya mau tanya, pada titik itu ya, pada titik tersebut yang setelah dipasang holter segala macam, itu Mas Juno bisa beraktivitas seperti biasa nggak? Kalau naik tangga bisa apa enggak? Jalan agak jauh, mungkin ngangkat galon gitu, bisa nggak kira-kira? bisa dok. Nah, itu yang saya rasakan, ada sesuatu yang agak aneh karena sebetulnya secara tenaga saya tuh full gitu dok. Tapi di sini dok yang lemes dok, yang apa ya, kayak ada sesuatu gitu dok di kepala saya gitu. Dan apa namanya, saya nggak ngerti ya. Saya baru taunya sekarang ketika saya bertemu dengan banyak penyintas dan itu dinamakan brain fog gitu ya. Jadi kayak ada kabut di kepala gitu ya, dan itu ternyata dialami oleh banyak penyintas juga gitu. Nah, di situ sih karena saya untuk tenaga itu saya masih powerful gitu dok, tapi kok saya lemes gitu. Saya tes gitu, ngangkat teko gitu ya, di rumah sakit ada teko gede gitu, saya angkat nggak masalah ngangkat gitu kan, tapi kok kayak kalau diajak mikir bingung dok gitu, kayak gitu dok. Bagaimana dengan hari ini Mas Juno? Ini sekarang sudah 5-6 bulan sejak pertama kali 5 bulan. sakit ya. 5 bulan, apakah saat ini gejala-gejala yang tadi semua disebutkan 100% hilang atau kadang-kadang masih suka hilang timbul atau gimana? Oke. Ada beberapa gejala yang sudah ada sebetulnya saya nggak mau bilang itu gejala, karena kalau gejala tuh lebih ke awal ya dok ya. Kalau ini kan saya udah dapat swab negatif itu di Wisma Atlet 2 kali. Kemudian setelah saya pulang dari Wisma Atlet, di rumah sakit yang terakhir itu saya di swab lagi dok, ketiga kali gitu. Nah, ketiga kalinya itu hasilnya negatif juga dok. Jadi kalau misalkan dibilang saya masih ada virusnya, buktinya ini negatif gitu. Saya udah 3 kali di swab berturut-turut negatif, tapi saya masih merasakan sesuatu yang bukan biasanya. Jadi saya kayak udah bukan saya yang seperti biasanya lagi gitu dok. Nah, kalau misalkan dokter pengen tanya untuk sekarang apakah saya masih ada yang dirasakan, saya bisa bilang masih dok. Jadi kalau misalkan sekarang yang masih dirasakan itu ada nyeri dada, masih ada, tapi nggak sekonstan dulu memang gitu ya. Kemudian berdebarnya juga masih ada, tapi jarang, sekali-sekali dok. Kemudian saya ada rambut rontok dok. Jadi kalau keramas gitu ya dok ya, kalau kita keramas, terus kita lihat gitu, ini tuh semua tangan penuh dengan rambut dok. Yang sebelumnya tidak ada ya, tidak pernah rontok belum sakit COVID. Tentunya kalau ada saya pasti kaget dok gitu. Nah ini setelah saya keramas itu ada gitu. Nah kemudian nyeri menusuknya itu juga masih ada, nyeri nusuk tapi nggak sekonstan dulu gitu ya. Jadi sekarang kayak hampir mau muncul aja gitu, tapi saya ngerasain gitu. Oh ini kayak mau muncul tapi dia nggak langsung crut gitu, nggak kayak dulu gitu. Kemudian nah ini yang berkembang sekarang setelah saya dari rumah sakit, ini ada yang baru lagi, yaitu telinga saya berdenging. Wow. Okay. Telinga berdenging. Jadi kayak kita lagi nonton TV jadul model tahun 80-an gitu ya. Terus kita matiin kan kayak ada dengingnya gitu. Tapi ini kalau kita matiin dia denging terus gitu. Jadi memang ada telinga berdenging gitu. Tinnitus ya dok ya. Kemudian, betul, tinnitus ya. Ya. Kemudian saya ada bloating juga dok. Nah bloating ini ada dari saya pulang dari Wisma Atlet. Jadi setelah dari Wisma Atlet kemudian di rumah sakit yang terakhir itu selalu ada bloating. Waktu itu dokter internis saya mendiagnosa saya GERD ya dok ya, GERD gitu.
ya sudah, mungkin memang dia mendiagnosa seperti itu, saya turutin gitu ya, saya dikasih obat-obatan lambung itu gitu ya, sampai sekarang belum hilang gitu, dan jadi kayak di perut tuh kayak ada angin, apa namanya, berseliweran gitu ya dok ya. Nah, angin ini kemudian dia ada di perut saya itu di atas pusar. Waktu itu sempat beberapa kali itu nyeri tusuknya itu ada dok. Jadi dia kayak nusuk ke atas gitu, dari pusar ke atas gitu. Nah, setelah nyeri itu muncul, nggak lama pasti ada angin yang bergerak dok. Jadi ya saya nggak ngerti ya, kemungkinan saya duga itu karena pergerakan anginnya atau gimana. Karena setelah anginnya keluar, nyerinya hilang. Oke. Gitu dok. Nah, kalau boleh saya jelasin kepada teman-teman di rumah ya. Jadi kalau dari awal kita mengikuti cerita Mas Juno sampai sekarang ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Mas Juno ini merasakan berbagai gejala bahkan sudah sampai berbulan-bulan setelah beliau sakit ya. Tentu saja kalau kita kembali kepada kriteria long COVID syndrome ya, itu telah memenuhi di mana seorang pasien masih merasakan gejala sampai 3 minggu ya setelah dia dinyatakan sembuh. Nah ini Mas Juno sudah sampai berbulan-bulan ya. Dan kalau kita baca berbagai penelitian, memang ternyata COVID-19 ini menyisakan berbagai dampak pada tubuh pasien COVID-19 ya. Dan dampak ini bisa meliputi berbagai sistem organ tubuh. Tidak hanya pernapasan, walaupun COVID itu menyerang pernapasan terutama. Tapi tadi, kalau kita dengar keluhan Mas Juno, ada sistem saluran cerna ya, kemudian juga mungkin ada jantung ya, kardiovaskular, ya juga mungkin secara psikis pasti ada dampak lah kepada semua pasien-pasien COVID-19, tapi bisa ringan, bisa sedang maupun bisa berat ya. Jadi itu yang poin pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di rumah, bahwa dampak jangka panjang COVID-19 itu nyata adanya. Itu satu ya. Jadi jangan senang dulu, walaupun kita termasuk OTG ya, tanpa gejala atau gejalanya waktu sakit ringan, belum tentu Anda 100% akan sembuh gitu. Itu satu. Jadi kenali, waspadai gejala-gejala long COVID ini. Tentu dalam dalam mengevaluasi gejala-gejala long COVID ini memang butuh dokter dari berbagai keilmuan tadi. Ada dokter paru, dokter jantung, psikiater, mungkin nanti dokter rehabilitasi medik, ya itu semuanya memang mesti bekerja sama, karena dokter itu kalau menangani pasien mesti holistik dan komprehensif ya. Yang kedua, ini juga sebetulnya saya ingin menitipkan pesan kepada teman-teman dokter ya, seluruh Indonesia, tenaga kesehatan semuanya seluruhnya, bahwa fenomena long COVID ini sudah terdokumentasi dengan baik. Papernya sudah banyak sekali. Jadi kalau ada pasien-pasien yang post-COVID ya, atau yang pernah mengalami COVID, kita jangan buru-buru menyatakan wah ini mungkin cuman karena faktor psikis saja. Tentu faktor psikis itu sesuatu yang harus dievaluasi, didalami. Tetapi kita mesti melakukan evaluasi menyeluruh pada berbagai organ tubuh. Tadi ada paru, jantung, ya, darah. Gitu. Jadi pasien-pasien COVID ini mesti di-follow up. Oleh karena itu juga kepada teman-teman yang pernah sakit COVID, ya, penyintas COVID, saya menyarankan walaupun Anda kemarin OTG ringan, ya, Anda tetap harus kontrol ke dokter paling tidak sebulan sekali. Ya, paling tidak nanti mungkin diperlukan pemeriksaan ronsen paru, ya, pemeriksaan darah, ya. Pokoknya ketemu dokter dulu deh untuk dipantau efek jangka panjangnya. Mas Juno, ini soalnya durasi IG itu maksimal 1 jam ya. Ini sekarang saya mau pindah ke hal yang lain nih. Nah, teman-teman, yang istimewa adalah dari Mas Juno ini yang istimewa, beliau menyadari bahwa kondisinya belum pulih setelah COVID gitu. Lalu beliau mungkin cerita sharing sama teman-teman survivor COVID lainnya. Dan Mas Juno ini membentuk komunitas yang disebut Long COVID Indonesia ya, kalau nggak salah ya. COVID Survivor betul, Indonesia, ya? Betul. COVID Survivor Indonesia di Facebook ya. Di Facebook. Jadi nanti teman-teman bisa ikut bergabung, dan itu di private ya kalau nggak salah ya grupnya, jadi nggak perlu khawatir. Ya. Dan yang
mengalami long COVID ini kan tidak cuma pasien-pasien di Indonesia, teman-teman, ya. Pasien-pasien di Amerika, di Eropa, di semuanya ternyata mengalami hal yang serupa, dan mereka di negaranya masing-masing membentuk komunitasnya juga. Dan ternyata kemarin 2-3 hari yang lalu, para komunitas long COVID ini diterima langsung oleh Sekjen WHO, Dr. Tedros, yang melalui virtual meeting. Mas Juno boleh cerita mungkin secara singkat sebelum nanti kita menjawab pertanyaan teman-teman, itu awalnya gimana kok bisa bikin menginisiasi gerakan COVID survival, sama kok bisa bertemu secara virtual dengan Sekjen WHO? Silakan. Ya, oke dok. Jadi awalnya saya waktu itu karena saya sangat concern dengan apa yang terjadi gitu ya. Jadi saya sering banyak browsing gitu ya. Kemudian saya menemukan satu komunitas dia di UK gitu ya. Itu komunitas yang memang dia mirip sekali dengan saya gitu. Jadi betul-betul mirip tadi yang saya ceritakan kepada dokter tadi, apa yang saya rasakan setelah saya mendapatkan hasil negatif, semuanya itu betul-betul mirip dengan mereka gitu ya. Jadi mereka punya basis member itu sudah 15.000 gitu ya, itu di seluruh dunia. Kemudian selain mereka ternyata ada juga perkumpulan-perkumpulan lain gitu, di USA juga ada juga, kemudian banyak dok di negara-negara lain gitu, mereka punya sendiri gitu. Nah, dari situ kita sering komunikasi gitu ya, kita sering sharing gitu ya. Lama-lama kita jadi kenal satu sama lain, kemudian kita bikin apa namanya planning gitu ya, bagaimana caranya supaya ini tuh harus ada perubahan gitu. Nggak bisa seperti ini. Karena di luar negeri juga kasusnya sama juga, dok. Pasien-pasien yang mengalami long COVID seperti ini juga didiagnosa itu tadi, psikosomatis gitu ya, stres, cemas gitu ya. Nah, kalau didiagnosa ke situ kan aneh ya, dok. Karena loh kok semuanya bisa kompak gitu, segitu banyak orang di seluruh dunia kompak gitu, sama gejalanya persis gitu. Kemudian dari situ kita cari cara untuk berkomunikasi dengan WHO. Waktu itu akhirnya setelah sebulan itu kita berhasil dapat jadwal, itu kita dijadwalkan untuk ketemu dengan Maria van Kerkhove gitu ya, dia sebagai technical lead-nya COVID-19 gitu ya dok ya. Nah ya udah akhirnya perwakilan dari seluruh negara itu kita dipanggil, kemudian kita dijadwalkan semuanya untuk bisa ketemu dan kita bisa sharing gitu ya. Akhirnya 2 hari yang lalu itu kejadian, itu kita di sini jam 6 gitu ya, kita langsung waktu itu Zoom meeting gitu. Nah ketika itu diterima langsung dengan Maria van Kerkhove itu ya, Maria langsung buka acara, kemudian yang jadi kejutan adalah ternyata dari dia mengatakan bahwa Dr. Tedros sendiri ingin ketemu dengan kita gitu. Jadi semuanya langsung tepuk tangan gitu dok waktu itu, langsung senang banget gitu ya, bahwa sekjen dari WHO ini sendiri pengen ketemu dengan kita gitu. Jadi akhirnya di situ setelah dari Maria berbicara, akhirnya kita langsung diserahkan ininya kepada Dr. Tedros gitu ya, dan kita cerita masing-masing negara memberikan laporannya gitu ya dok ya, apa yang terjadi. Dari saya juga mewakili penyintas di Indonesia, juga saya kasih secara singkat apa yang saya rasakan, kemudian apa juga yang saya masih apa yang saya terima juga perlakuannya di dunia medis di Indonesia gitu ya. Saya ceritakan bahwa memang kesulitannya adalah dari hasil diagnosa yang dilakukan memang menunjukkan hasil yang bagus, nggak ada masalah gitu, sehingga para dokter-dokter di sini mendiagnosa saya sebagai psikosomatis gitu kan, dan berbagai keluhan diagnosa psikis lainnya gitu ya. Dan nggak hanya itu aja, dari teman-teman juga dan keluarga juga ada yang bilang seperti itu dok, maksudnya lu cuman karena kepikiran doang kali, atau lu kemarin shock kali gitu ya, abis kena COVID gitu ya. Padahal saya sebetulnya santai-santai aja gitu dok, nggak yang gimana-gimana gitu. Saya juga udah kerja gitu ya, saya juga udah keluar gitu ya, kayak gitu kurang lebih dok. Nah, ya udah dari situ kita semua satu persatu ngomong gitu ya. Dr. Tedros waktu itu sangat menerima dengan baik gitu, dan dia mengatakan bahwa memang masih belum banyak yang bisa kita ketahui dari sini gitu. Tapi semua masukan-masukan yang sudah teman-teman berikan itu kita akan evaluasi, dan kita akan segera membuatkan mitigasi agar
bisa diteruskan kepada seluruh dunia lah intinya gitu dok. Oke. Seperti itu dok. Artinya WHO sudah menyadari bahwa fenomena ini memang betul ada ya, fenomena long COVID. Betul dok. Ya, dan kalau tidak salah ada pesannya berupa research, rehabilitation, dan recognition ya Mas Juno ya. Jadi WHO akan mensosialisasikan kepada seluruh dokter dunia tentang fenomena long COVID ini. Ya, Mas Juno ya, betul ya, oke. Ya, jadi kalau saya tidak salah WHO mensosialisasikan 3 hal, yaitu research, rehabilitation, and recognition. Ya, jadi bahwa WHO mengingatkan kepada dokter-dokter di seluruh dunia bahwa fenomena long COVID ini nyata adanya dan perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang komprehensif ya. Kira-kira sih begitu. Mungkin kita jawab ada 1-2 pertanyaan dari teman-teman di rumah, karena ini waktunya juga terbatas sekali kalau IG Live ini. Kita pilih ya. Ini mungkin Mas Juno nih. Ya. Mas Juno, mau tanya, secara psikologis begitu tahu kena COVID dan pandangan orang-orang sekitar, apakah membuat tekanan nggak? Gimana Mas Juno? Oke, nah kebetulan saya adalah seorang yang termasuk vokal dan kritis juga dok. Jadi sebelum kena COVID ini, saya juga pernah membuat satu kegiatan advocacy untuk pasien-pasien HIV gitu dok. Jadi saya memang sangat vokal di lingkungan saya berada, di kantor juga gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu, pandangan-pandangan orang itu sebetulnya nggak ada. Teman-teman kantor saya juga sangat welcome karena saya betul-betul juga mengadakan komunikasi kepada mereka. Saya terbuka juga kepada mereka tentang apa yang terjadi pada saya gitu, dan mereka sangat support gitu. Jadi di kantor juga saya dapat support gitu ya. Nah kalau di rumah sih kebetulan karena saya ngekos gitu ya, jadi memang saya nggak ada refill ke orang-orang di kosan gitu dok, seperti itu. Jadi kalau dibilang membuat tekanan sih enggak, justru mereka welcome sekali dengan saya gitu. Oke. Nah, saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman di rumah ya, bahwa walaupun tadi ada gejala-gejala sisa ini yang disebut sebagai long COVID syndrome, tapi dari penelitian-penelitian sampai saat ini ketahui bahwa para penyintas seperti Mas Juno ini sudah tidak menularkan. Itu kabar baiknya ya. Jadi di atas 10 atau sampai 14 hari setelah gejala pertama kali muncul, itu seorang pasien COVID-19 sudah tidak menularkan, walaupun masih mengalami gejala-gejala sisa seperti yang Mas Juno alami. Itu satu. Yang kedua, sampai hari ini juga tidak ada bukti reinfeksi. Jadi pada kasus Mas Juno ini, ya nggak bisa tuh kena COVID 2 kali, nggak bisa. Jadi artinya gejala-gejala yang dialami sekarang merupakan gejala sisa dan bukan merupakan infeksi yang baru gitu ya. Dan tadi memang juga sudah di swab dan hasilnya juga memang negatif ya. Tuh. Jadi itu harus dipisahkan tuh. Jadi bukan berarti kalau masih ada gejala maka akan seterusnya menularkan, tidak ya. Di atas 2 minggu itu sebetulnya seseorang tadi sudah tidak menularkan ya, mayoritas tidak menularkan. Mungkin itu sih Mas Juno ya yang bisa kita share ke teman-teman di rumah pada malam hari ini ya. Terima kasih banyak atas jadi 2 ya. Oh boleh, silakan. Apalagi ya coba ya. Oh itu lagi ya. Nah ini deh, boleh deh. Nah ini pertanyaan orang-orang nih. Boleh jelasin nggak secara singkat aja, mungkin nggak usah sebut. Ya kalau Wisma Atlet gratis ya Mas Juno ya? Gratis, Wisma Atlet gratis. Karena memang dia rujukan pemerintah. Ya. 0 rupiah ya, tidak ada pembayaran 1 rupiah pun ya. Oke. Nggak ada sama sekali. Kalau yang di rumah sakit paling total 70 juta itu, yang rumah sakit swasta ya. Ya itu biaya yang besar ya untuk kebanyakan masyarakat Indonesia, itu biaya yang sangat besar ya. Besar sekali. Oleh karena itu please jangan sampai sakit ya. Jangan tertular dan jangan menularkan. Itu buat teman-teman di rumah itu pesannya ya.
tetap kita lakukan menerapkan protokol-protokol pencegahan secara konsisten ya. Walaupun ada kabar vaksin akan ada tahun depan, ya tetap harus pakai masker, tetap harus jaga jarak, tetap cuci tangan, tetap keluar rumah bila perlu saja ya. Bukan berarti kalau vaksin ada terus abrakadabra gitu COVID-nya hilang. Tidak seperti itu ya. Semuanya pasti butuh waktu untuk pandemi ini terkontrol ya. Mungkin itu teman-teman. Jadi saya minta tolong jangan ada yang menyepelekan lagi COVID ini ya, karena dampak jangka panjangnya. Dan terus terang ilmu kedokteran sampai belum mengetahui berapa lama efek seperti yang Mas Juno dan teman-teman rasakan ini. Kita tidak tahu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun kita tidak tahu ya berapa lama dampaknya. Tentu kita berharap tidak terlalu lama ya, artinya secara perlahan organ-organ tubuh bisa melakukan proses pemulihan. Jadi diharapkan kualitas hidup pasien yang pernah sakit COVID ini tidak menurun gitu. Artinya dia bisa beraktivitas sehari-hari seperti dulu kala gitu, ya. Gitu. Tapi tetap bagaimanapun mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Mungkin itu Mas Juno ada 1 menit mungkin boleh sampaikan ke teman-teman di rumah, silakan. Ya, jadi kurang lebih saya tadi sama dengan Dokter Dirga bahwa untuk COVID ini itu nyata adanya dan teman-teman sebisa mungkin hindari karena sebetulnya setelah dari sembuh itu teman-teman nanti takutnya gitu. Walaupun penelitian itu yang sekarang itu mengatakan sekitar 20-30% akan mengembangkan ke long COVID ini. Tapi tetap aja itu adalah suatu hal yang mungkin terjadi di teman-teman kalau misalkan teman-teman kena COVID gitu. Dan kemarin saya baru dapat fakta bahwa orang yang OTG itu ada mengalami long COVID ini, Dok. Jadi dia OTG di depan, belum tentu dia lolos di belakang gitu. Ya, ya itu betul sekali ya. Jadi long COVID ini tidak hanya dialami oleh pasien-pasien yang bergejala berat, bukan hanya yang pernah masuk ICU ya. Walaupun Anda OTG, gejala ringan, tidak ada jaminan Anda bebas dari long COVID ini, ya. Oke, Mas Juno, terima kasih. Saya doakan sehat-sehat, bisa beraktivitas seperti biasa, dan kita harus sama-sama mengingatkan, mengedukasi kita mungkin ya tentang bahaya atau gejala long COVID ini, ya. Terima kasih juga buat teman-teman di rumah yang sudah Oke, thank you. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti di rumah. Selamat malam, Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi ya.